Karena jangankan manusia gitu ya. Saya itu pernah nabrak kucing, nggak sengaja ini gitu ya. Lagi belajar mobil, nabrak kucing. Sampai sekarang itu terngiang-ngiang terus tuh. Masih inget gitu. Selamat malam semuanya. Kemarin ketika acara di Mata Najwa yang menghadirkan 3 bakal calon presiden, mulai dari Pak Ganjar, Anies, dan Prabowo Subianto, akhirnya kita bisa melihat perbedaan ketiganya dari satu sudut panggung yang sama gitu. Karena ketika mereka tampil di panggung yang sama berhadapan dengan Najwa Shihab, itu semua karakter, kemampuan, dan kecerdasan mereka menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Najwa itu akhirnya kelihatan. Oh, kayaknya nggak ngerti nih. Oh, jawabannya nggak nyambung gini. Ya meskipun sesinya berbeda gitu ya, karena setiap orang diajak masuk ke dalam panggung itu beda-beda waktu, beda jam gitu ya. Tapi kita tetap bisa membandingkan, terutama ketika sesi di mana Najwa Shihab meminta para bakal calon presiden ini untuk bercermin dan melakukan refleksi diri. Itu sangat jelas sekali perbedaannya. Kalau Anies itu ketika disuruh refleksi gitu ya, dia masih bingung-bingung tuh, wah ini pertama kalinya nih, wah gini-gini. Terus kemudian dia cerita di masa kecil, main bola dan sebagainya. Ya tapi minimal Anies itu masih bisa ngaca gitu, masih bisa bercermin, bisa menghadapi dirinya sendiri. Masih mampu lah untuk ngelihat dirinya gitu ya. Kalau Pak Ganjar itu langsung ketika disuruh refleksi, langsung dia ingat dengan kata ibunya yang nggak boleh korupsi, bahwa jabatan itu nggak boleh dikejar dan dia siap untuk mengabdi kepada Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Itu luar biasa keren. Kayaknya Pak Ganjar itu siap sekali untuk menghadapi dirinya sendiri ketika bercermin gitu ya. Tapi Prabowo Subianto ini satu-satunya bakal calon presiden yang kayaknya nggak siap. Ketika disuruh bercermin tuh dia ngelihat kaget kayak, oh siap, hormat kan. Habis itu langsung pergi. Udah gak mau lihat dirinya sendiri. Dan ya memang pada akhirnya Prabowo tetap melakukan refleksi gitu ya, yang dia dulu hidup di zaman penjajahan, hidup dengan para penjajah gitu ya, dia sekolah di mana negara kita katanya dianggap seperti anjing dan sebagainya. Itu dia ceritakan tuh, menggebu-gebu. Cerita-cerita di masa lalu gitu ya. Dan kemudian terakhir dia bilang dia ingin sebelum mati dia ingin melihat Indonesia itu menjadi sebuah negara yang terhormat katanya. Ya sekarang sebenarnya udah sih. udah terhormat negara kita gitu. Ya dengan Pak Jokowi, dengan melawan Eropa, melawan negara-negara asing, kan berani Pak Jokowi. Terhormat gitu. Jadi mau apa lagi Prabowo? Enggak, tapi pada intinya dari Prabowo ini dia sangat-sangat sangat-sangat ragu untuk melihat dirinya sendiri. Dia nggak mau gitu. Meskipun Najwa sudah mengingatkan, Pak di sini Pak sambil bercermin Pak. Dia nggak, sudah. Bercermin kan? Sudah. Sudah. Dia nggak mau cermin. Terus bicara tuh nggak. Dan ini kemudian menimbulkan tanda tanya besar gitu. Kenapa Prabowo jadi kayak ketakutan gitu ya. Setelah saya coba cari tahu, ya enggak sih, sebenarnya saya udah tahu. Karena menurut para psikolog gitu ya, ketika kita bercermin dalam waktu yang cukup lama, misalkan 10 menit gitu ya, itu cenderung akan menimbulkan kecemasan. Semakin lama akan semakin cemas gitu ya. Nah, bagi sebagian orang beda-beda nih durasinya. Ada yang ngelihat langsung ketakutan gitu kan. Ada yang bisa agak lama, 1 menit, 2 menit masih bisa gitu ya. Tapi ada orang yang ya cukup kuat gitu. Ngadepin dirinya sendiri itu dia bisa kuat gitu. Nah, Prabowo termasuk yang mungkin level kemampuan untuk melihat dirinya sendiri itu lemah sekali. Dia cemas sekali kayaknya gitu ya. Sampai gak mau. Dan saya juga pernah nyoba gitu ya, bercermin dan kemudian melakukan refleksi. Itu kan diajarkan dulu di sekolah-sekolah atau di kuliah gitu ya. Kalau ada acara-acara kan kita melakukan introspeksi dan sebagainya, kan biasanya ada tuh kayak momen-momen seperti itu gitu. Dan saya menyadari bahwa kalau kita bercermin itu memang jadi kepikiran gitu. Kita tuh jadi ngelihat diri kita itu sebagai apa. Kamu sudah ngapain gitu ya. Kamu sudah berjasa apa.
kamu sudah melakukan apa gitu. Atau bahkan mungkin juga teringat dengan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa, sehingga semakin banyak orang melakukan kesalahan, melakukan dosa, semakin besar dosa-dosanya, itu akan mungkin semakin memalukan, semakin menakutkan, semakin cemas ketika melihat dirinya sendiri. Karena dia tahu betul siapa yang ada dalam cermin itu. Dia tahu betul. Gak ada orang di muka bumi ini yang tahu diri kita sendiri dibandingkan kita. Kita yang paling tahu gitu. Kalau kita jujur, kalau kita orang yang sudah selesai dengan diri kita dan gak melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal, kita pasti mampu untuk menghadapi diri kita. Tapi kalau kesalahannya adalah dosa-dosa besar gitu ya, ya wajar kalau kemudian orang kayak Prabowo jadi kayak gak mau cermin. Ya karena saya gak tahu gitu ya, apa yang menjadi dosa-dosa besar yang pernah dilakukan oleh Prabowo Subianto. Saya nggak ngerti gitu ya. Tapi yang saya tahu sebagai masyarakat, sebagai orang-orang yang memiliki informasi terkait Prabowo, karena bagaimanapun Prabowo adalah mantan menantu Presiden Soeharto gitu ya. Data-datanya banyak, berita-beritanya bisa kita akses dengan mudah. Kita bisa melihat gitu bahwa mungkin yang menjadi ketakutan atau dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh Prabowo sehingga dia gak mau bercermin, itu mungkin adalah soal nyawa, soal menghilangkan nyawa, soal menculik manusia, menculik nyawa manusia gitu. Karena kalau kita perhatikan, ini yang kita tahu gitu ya, kalau yang gak kita tahu, kita gak ngerti deh. Tapi dalam prediksi saya, dari apa yang kita bisa baca, memang Prabowo kan banyak dosanya gitu ya. Seperti tahun 98 misalkan dia sampai diberikan sanksi, dipecat dari TNI gitu kan. Karena kasus penculikan, karena menculik adik-adik mahasiswa, para aktivis gitu ya. Ya memang Prabowo dalam kesempatan katanya sudah dikembalikan ke rumah masing-masing. Tapi ya nyatanya kan banyak yang nggak kembali. Sampai sekarang banyak orang yang masih menunggu di mana dan bagaimana nasib akhir keluarganya gitu. Mereka nggak diberikan informasi terkait itu. Tapi ya itu yang kemudian mungkin membuat Prabowo jadi kepikiran gitu ya. Karena menghilangkan nyawa manusia, menculik orang itu bukan suatu kesalahan yang biasa gitu ya. Ya katakanlah kita semua ini pernah salah. Kita ini pernah mungkin melakukan kesalahan gitu ya. Misalkan ada lampu merah kita terobos gitu kan. Ya entah hilaf atau sengaja malam-malam nggak ada orang terobos gitu kan, itu sudah salah gitu ya. Atau mungkin kita juga melakukan kesalahan-kesalahan yang lain misalkan gitu kan. Ya kan banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh semua manusia gitu ya, termasuk saya juga banyak dosa-dosa yang pernah saya lakukan gitu ya, kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan. Tapi dari semua dosa-dosa manusia gitu ya, itu kan kemudian dibedakan dengan beberapa level gitu ya. Ya kalau cuma nerobos lampu merah gitu ya, terus kemudian ada masalah perizinan tanah misalkan supaya cepat, kasih aja uang bensin misalkan gitu kan. Ya itu mungkin kesalahan-kesalahan yang kecil. Ya dulu kan agak susah kita kalau ngurus tanah, kalau sekarang sih sudah gampang gitu ya. Jadi dosa-dosa kita di masa lalu mungkin kita masih ingat sampai sekarang. Tapi kalau untuk urusan menghilangkan nyawa, menculik manusia, ini pasti bukan sesuatu yang mudah untuk kita lupakan. Bukan sesuatu yang mudah untuk kita hadapi sebagai sebuah kenyataan. Kalau kalian tanya kepada siapapun, kalau kalian survei, coba kalian survei lah kepada para tahanan di penjara yang melakukan pembunuhan gitu ya, yang menghilangkan nyawa orang, rata-rata pasti mereka mengalami trauma dan mereka selama berpuluh tahun akan selalu ingat dengan apa yang dia lakukan. Saya pernah ketemu dengan seorang teman yang pernah melakukan pembunuhan gitu ya. Sampai sekarang tuh kalau dia cerita itu masih nangis-nangis gitu ya. Dia masih teringat betul dengan apa yang sudah dia lakukan. Meskipun mungkin waktu itu dia ngerasa benar tuh. Tapi sekarang penyesalan itu ada sampai hari ini selama berpuluh tahun setelah dia melakukan itu. Makanya kemudian ketika Prabowo jadi gak mau bercermin, saya curiga ya karena kesalahan-kesalahan itu. Karena menghilangkan nyawa manusia itu bukan sesuatu yang mudah atau yang bisa dengan gampangnya kita maafkan. Memaafkan diri sendiri itu susah gitu ya. Mungkin kita merasa di depan media, di depan orang-orang kita nggak bersalah, kita hanya menjalankan tugas dan sebagainya. Mungkin di depan media, di depan banyak orang dia bisa mengatakan itu. Tapi di hadapan dirinya sendiri, ketika berhadapan dengan mukanya sendiri,
dia nggak akan bisa untuk menutupi terkait kesalahan-kesalahan dan segala niat yang sudah pernah dia lakukan di masa lalu. Karena jangankan manusia gitu ya, saya itu pernah nabrak kucing, nggak sengaja ini gitu ya. Lagi belajar mobil, nabrak kucing, sampai sekarang itu terngiang-ngiang terus tuh. Masih inget gitu. Ya kadang-kadang apa namanya ya nggak terlalu merasa berdosa sih karena nggak sengaja gitu ya. Tapi tetap aja tuh, tetap kalau ada kucing lewat di jalan gitu, tetap inget tuh. Aduh, aku pernah nabrak nih, aku pernah nabrak gitu. Jadi kalau untuk urusan kucing aja sangat sulit untuk kita lupakan trauma-trauma itu. Apalagi manusia gitu. Nyawa manusia, menculik manusia. Itu pasti sangat-sangat tidak mudah untuk dimaafkan. Kalau misalkan ada orang-orang bilang, ya tapi kan itu sudah tahun 98 gitu ya. Udah lama, ini kan tahun 2023, ini udah puluhan tahun setelah kejadian, masa masih keinget-inget bos? Ya memang nggak mudah untuk dipahami oleh orang-orang yang tidak punya pengalaman. Tapi perbandingannya bagi saya, kalau saya pernah nabrak kucing aja sampai sekarang selama bertahun-tahun, udah 5 tahun masih keinget-inget gitu ya. Apalagi ini menghilangkan manusia. Dan yang lebih dekat dari tahun 98, tahun 2019 gitu ya, itu sempat juga ada penghilangan nyawa. Ya memang bukan Prabowo yang nyulik, bukan Prabowo yang menghilangkan gitu ya. Tapi 9 orang nyawa manusia, atau ada yang bilang 6, ada juga yang bilang 10 orang nyawa manusia di tahun 2019 lalu gitu ya. Bagi saya itu terjadi setelah provokasi pidato-pidato Prabowo Subianto dan timnya. Setelah apa yang dilakukan oleh Fadlizon dan Amin Rais waktu itu gitu. Karena kalau kita ingat pada tahun 2019 lalu terjadi demonstrasi di depan Bawaslu karena mereka tidak percaya dengan hasil pemilu, mereka tidak percaya dengan hasil Pilpres gitu ya. Dan mereka kemudian melakukan demonstrasi sampai malam, sampai bertahan berlarut-larut di sana, sampai kemudian ada banyak yang kelelahan, ada kemudian beberapa orang-orang preman yang sengaja dimasukkan bayaran gitu ya untuk melakukan provokasi dan tindakan-tindakan anarkis melawan kepolisian. Dan dari situlah kemudian bentrokan-bentrokan ini menghasilkan 9 orang meninggal dunia, atau ada yang bilang 6, ada yang bilang 10 orang. Dan bagi saya secara tidak langsung itu menjadi bagian dari dosa Prabowo Subianto. Karena beberapa hari sebelum demonstrasi ini terjadi, Prabowo dengan gagahnya bilang bahwa saya menolak pemilu yang curang. Dan beberapa hari sebelumnya dia juga sudah mengklaim bahwa dirinya adalah pemenang Pilpres 2019. Bahkan kemudian ada upacara presiden-presidenan, siap presiden, siap presiden, siap presiden, siap presiden. Ada tuh sampai berbaris gitu ya. Dia yakin dia sudah presiden dan mengklaim bahwa dia sudah menang 62%. Jadi Prabowo tidak pernah belajar dari kasus tahun 2014. Tahun 2014 dia sujud syukur ngaku menang, tapi kemudian ternyata kalah. 2019 dia melakukan hal yang sama. Sujud syukur ngaku menang, tapi akhirnya dampak atau efek demonstrasi yang terjadi akibat pidato-pidato yang meyakinkan bahwa pemilu terjadi kecurangan, menolak pemilu curang, dia merasa menang dan sebagainya. Itu yang kemudian membuat banyak orang jadi ikut demo. Para pendukung Prabowo gitu ya, jadi demonstrasi ke Bawaslu. Ya ada yang disiapkan preman-premannya gitu ya. Ada yang memang mungkin terprovokasi karena pengen ikut aja. Ada mungkin yang memang beneran nggak tahu apa-apa gitu ya. Memang pendukung Prabowo dan ingin menolak pemilu curang karena keyakinan mereka bahwa pemilu memang benar-benar curang karena Prabowo mengatakan hal itu gitu. Jadinya tidak mudah kemudian ini dilupakan bagi kita semua gitu. Kalau saya aja masih ingat gitu ya. Apalagi Prabowo Subianto gitu. Dia pasti juga masih ingat betul dengan cara-cara yang mereka lakukan gitu ya. Dan selain Prabowo, misalkan Fadlizon yang pegang peluru gitu ya, ada peluru banyak. Kemudian bilang bahwa polisi melakukan penembakan-penembakan sehingga terjadi pembunuhan gitu ya, terjadi korban jiwa. Padahal nggak ada, itu selongsong pelurunya tuh ratusan tuh. Mungkin bahkan ribuan yang di tangan Fadlizon gitu ya. Ada Amin Rais juga nunjukin ada peluru dan sebagainya. Dan itu menjadi sebuah dosa besar yang sulit sekali untuk dimaafkan. Jangankan Prabowo sendiri gitu ya. Saya masih ingat betul. Orang-orang lain, semua orang-orang yang ngikutin pemilu tahun 2019 pasti masih ingat kasus dan kejadian ini. Dan bagi kita tidak mungkin rasanya memaafkan kejadian-kejadian itu. Makanya kemudian
ketika Prabowo kemarin di mata Najwa sangat sulit untuk menghadapi dirinya sendiri, sangat ragu untuk bercermin dan bahkan nggak mau gitu ya. Saya memahami bahwa mungkin dia melihat dosa-dosa dalam dirinya sudah terlalu banyak. Dari yang saya ketahui, dari yang kita bisa baca di media, ya soal dua tadi. Soal tahun 98, kasus penculikan, dan tahun 2019 di mana demonstrasi menolak Bawaslu, menolak pemilu curang itu kemudian membuat 10 orang meninggal dunia. Dan itu sekali lagi adalah sebuah dosa yang sulit sekali untuk dimaafkan. Dan ya tapi itu kesimpulan saya gitu ya. Bisa jadi Prabowo punya pemikiran yang lain. Bisa jadi ada dosa-dosa yang lebih besar dari itu, kita nggak tahu. Tapi dari yang saya tahu, ya cuma dua itu. Selain itu, ya kita maklum saja gitu ya kalau kemudian Prabowo jadi sangat takut atau nggak mau. Jadi dari sini bagi saya ini menjadi satu pengingat bagi kita semua semestinya gitu ya. Karena ya masa sih orang kayak gini mau kita jadikan capres gitu ya. Masa sih nanti tiba-tiba Fadlizon, Amin Rais ada di kabinet, itu kan susah bagi kita untuk dibayangkan. Orang-orang yang melakukan provokasi-provokasi yang kemudian membuat orang-orang meninggal dunia pada tahun 2019 lalu, apa iya mau kita berikan kesempatan untuk berkuasa? Apa jadinya negeri ini kalau diberikan kepada orang-orang yang pernah melakukan ini? Ya semoga ini bermanfaat, silahkan pikir baik-baik gitu ya. Dan saya pikir kalau kita semua sudah berpikir dan merenungkan, saya yakin pilihan kita pasti sama. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.